Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak nama-nama yang disebutkan, ada nama-nama nabi, bahkan orang yang tak beriman kepada Allah pun tertulis di dalam Al-Quran. Mengenai nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, tahukah kamu kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Lalu siapa nabi yang paling populer di dalam Al-Quran? Al-Quran diturunkan menjadi pedoman menjalani hidup untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memuat kisah-kisah nabi terdahulu yang dijadikan pedoman dalam menjalani ujian kenabian. Sederet nama nabi muncul, Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, hingga nama Nabi Muhammad SAW. Namun dari nama nabi yang disebutkan dalam kitab suci tersebut, siapakah nabi yang paling sering disebut? Ternyata nama nabi yang sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka yang tergolong ke dalam Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah mereka yang kesabarannya menghadapi ujian kenabian dan menjadi teladan bagi nabi lain. Syekh Dr. Said Tantawi di dalam Al-Tafsir Al-Wasit mengatakan bahwa Ulul Azmi dari para rasul adalah mereka yang menanggung beban yang lebih berat dalam menegakkan kalimat Allah daripada yang lainnya. Lalu siapa saja yang tergolong ke dalam Ulul Azmi? Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kelima nabi yang tergolong Ulul Azmi, siapakah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Banyak yang mengira bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun sebagai mujizat Rasulullah, Al-Quran ternyata paling banyak menyebut nama nabi yang satu ini. Siapakah beliau? Karim Ouda, seorang lulusan Master Ilmu Komputer Universitas Leeds di bawah supervisi Profesor Artificial Intelligence, Eric Atwell, menganalisis teks Al-Quran dari beragam korpus yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis menggunakan mesin pintar yang sudah ia ciptakan untuk menghitung banyaknya kata benda dan kata sifat yang ada di dalam Al-Quran. Mesin ini dinamai Natural Language Processing yang berfungsi mengubah teks menjadi sebuah dataset kuantitatif. Dari data tersebut, tim Lokadata Beritagar.id pun akhirnya menemukan nama nabi yang paling banyak disebutkan. Dan ternyata nama Nabi Musa disebut paling banyak, yaitu 136 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam 69 kali, Nabi Nuh 43 kali, dan Nabi Isa 36 kali. Serta Nabi Muhammad SAW yang disebut sebanyak 5 kali. Nama Nabi Musa diabadikan di beberapa surah dalam Al-Quran. Banyak surah yang menceritakan secara rinci dan detail kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya termaktub dalam surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Toha, dan Al-Qasas. Ada 3 surah yang paling banyak mengisahkan Nabi Musa, yaitu surah Toha ayat 9 hingga 99, surah Al-Qasas yaitu ayat 3 hingga 46, dan surah Al-A'raf ayat 103 hingga 155. Mengapa justru Nabi Musa yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak menerima ujian. Hal ini sudah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Aku akan mengujimu dengan berbagai macam ujian. Al-Quran Surah Toha ayat 40. Nabi Musa alaihissalam mengalami banyak kesulitan. Beliau lahir ketika Mesir dipimpin oleh Fir'aun. Fir'aun yang menjadi raja memiliki sifat yang shalim. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Pengakuan Firaun itu diabadikan di dalam Al-Quran. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Nabi Musa alaihissalam harus menghadapi Firaun yang lalim dan kaum Bani Israel yang keras kepala. Kisah Nabi Musa alaihissalam banyak disebutkan agar bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam. Kisah itu tak hanya berhubungan dengan diri Nabi Musa sendiri, tapi juga menyangkut kaum yang ia selamatkan dari pemerintahan Firaun yang tiran. Ujian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah ujian menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Bukan ujian kemiskinan, bukan juga ujian sakit atau bencana alam. Said bin Jubair pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, apa yang dimaksud futun atau banyak ujian? Ibnu Abbas pun menyebutkan bahwa ujian yang dimaksud adalah Fir'aun yang membantai bayi laki-laki, Musa yang dihanyutkan ke sungai dan ditemukan keluarga Fir'aun, dan masih banyak lagi ujian yang lain.
Alasan lain Nabi Musa banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisahnya mirip dengan kisah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun menjadi sosok pemimpin yang kejam kepada rakyatnya. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, pemimpin Quraisy lah yang mewakili tirani pemerintahan karena menganiaya budak dan orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, kisah Nabi Musa alaihissalam mendapat perhatian di dalam Al-Quran. Selain itu, pengalaman hidup Nabi Musa alaihissalam dan umatnya bisa memberikan pelajaran bagi umat Islam. Bani Israel adalah kaum yang keras kepala. Saat itu, mereka diperintahkan menyembelih sapi oleh Allah, namun mereka malah memperdebatkan tentang spesifikasi sapi tersebut. Kisah ini tentu sangat berharga, karena mengajarkan untuk menghindari perdebatan yang tidak penting seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, sahabat beriman, itulah nabi yang paling populer di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Namanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran karena kisahnya dan umatnya dijadikan petunjuk bagi umat Islam. Ujian yang hadir bukan untuk melemahkan hambanya. Ujian hadir sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?" Beliau SAW menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi." Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka dia akan mendapat ujian begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.